Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di F9F Talks dan hari ini kita akan bahas hasil Champions League semalam. Ada beberapa pertandingan yang seru banget seperti Villarreal MU, Barcelona yang seri lagi, dan Chelsea yang membantai Juventus 4-0 gitu. Satu-satu akan gue bahas. Kita mulai dari Villarreal MU dulu. Oke, MU pakai formasi 4-2-3-1 seperti biasa. Hanya saja dia mencoba untuk menggantikan posisinya Bruno Fernandes dengan Van de Beek. Dan menurut gua sebenarnya penggantian ini kurang berjalan dari babak pertama gitu. Seharusnya menurut gua Van de Beek ini menggantikan posisinya Matic atau enggak Fred, karena si Bruno sebenarnya udah cukup sangat kreatif ya di serangannya MU. Dia membuktikan dengan banyak long shots-nya, umpan-umpannya, satu duanya dengan pemain MU dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau lu mau pasang Van de Beek ya jangan gantiin Bruno. Kalau menurut gua, tapi ya mungkin Michael Carrick punya pendapat lain yang ya kita nggak tahu ya strategi seperti apa. Nah, Luke Shaw juga nggak main digantikan sama Alex Telles. Nah, gua nggak tahu apa dia cedera ya kalau nggak salah ya. Tapi Alex Telles bermain cukup bagus. Dia sempat kasih crossing yang berbahaya juga buat Ronaldo di babak pertama. Tapi babak pertama Villarreal lebih mendominasi permainan. Ada beberapa masalah seperti dari sisi kanan Sancho yang lagi-lagi dipasang gitu dan Rashford belum main dan akhirnya babak kedua baru dirombak, Rashford masuk, Van de Beek diganti sama Bruno Fernandes, baru serangan lebih fluid, lebih banyak peluang meskipun kadang-kadang si Fred masih mainnya barbar. Cuman kebarbarannya Fred ini masih membuahkan hasil di akhirnya menit ke 78 ya kalau nggak salah. Dia bisa mengintercept salah satu passing dari pemain Villarreal untuk di-convert ke passing ke Ronaldo dan Ronaldo cetak gol 1-0. Dari sini baru semangat pemain MU ini lebih menyala lagi dan akhirnya menit-menit terakhir Jadon Sancho cetak gol dari umpannya dari Rashford ke tengah, kalau nggak salah ke Fernandes baru kasih ke Sancho. Sancho cetak gol pertamanya untuk MU setelah berapa belas pertandingan ya kalau nggak salah ya. Ini baru akhirnya dia membuktikan satu gol lah paling nggak. Gue yakin dia senang banget sebenarnya, tapi masih banyak yang harus diperbaiki dari MU ya, apalagi dengan caretaker sementara Carrick. Minggu ini dia akan main lagi, weekend nanti kita akan bahas lagi pertandingan selanjutnya dan Villarreal ini sebenarnya di bawah Emery udah menang Europa League juga, cuman di match kali ini nggak gitu membuktikan bahwa dia bisa menyerang di babak kedua terutama ketika udah ada Rashford dan juga udah masuk Fernandes. Tapi ya it's okay, no problem. Dan by the way, Lindelof sempat bikin banyak banget intercept yang bagus, blocking yang bagus juga. DG juga banyak save yang bagus. Oke, tapi kita lihat ke depannya gimana soal MU dan kita akan beralih dulu ke Barcelona. Ya, Barcelona 0-0 Benfica. Aduh, ini gue berharap sebenarnya Barcelona bisa cetak satu gol at least karena peluangnya banyak banget gitu. Dan sayangnya ketika bermain lawan Benfica ini hujan deras banget di Camp Nou dan suhu terlalu dingin dan gue yakin itu berpengaruh sama permainan, aliran bola segala macam ya. Tapi ya itu what it is, kita harus fair, permainan juga seperti apa kita harus fair. Dan Ter Stegen bikin banyak banget salah passing di babak pertama. Entah nggak ngerti juga gue apa panik atau mungkin karena dingin ya. Tapi dia salah passing lumayan beberapa kali dan sayang aja menurut gue. Dan Yusuf Demir masuk di babak pertama ini sebagai starter dari sisi kanan lapangan. Dia kalau nggak salah dipinjemin dari Rapid Wien dari Austria dengan opsi untuk option buy sekitar 10 juta euro kalau nggak salah. Dan cukup bagus sebenarnya bermainnya di babak pertama dan sempat bikin beberapa peluang emas gitu. Dan salah satunya yang kena mistar gawang sekali. Gue berharap itu gol, cuman sayangnya masih nggak beruntung aja mungkin ya. Barcelona sempat punya peluang lain dari Jordi Alba mungkin dari sebelah kiri juga ditepis sama kipernya Benfica. By the way, Benfica ini backnya ada Vertonghen dan juga ada Nicolas Otamendi yang lumayan barbar ya. Mereka pressingnya lumayan berasa banget. Cuman Barcelona juga bermain dengan high press ketika setiap kali ada possession yang lost, mereka langsung high press selama 5-7 detik. Dan komentatornya juga bilang seperti itu, yang gue tahu juga gue lihat seperti itu. Dan 4-3-3 Barcelona ini sebenarnya jatuhnya ke 3-4-3 karena Jordi Alba lebih overlap ke depan, jadi menyisakan si Lenglet di sebelah kiri center back tengahnya
ada Pique yang benar-benar center, dan back yang kanan ada si Araujo. Cuman tiga-tiga ini hitungannya sebagai CB, sebagai center back juga gitu. Tapi it's okay, dan Araujo sempat ada peluang emas juga babak pertama, fail. Babak kedua baru masih belum ada pergantian. Gue sampai meragukan nih kenapa Xavi nggak gantiin pemain ya. Ini udah lumayan nungguin gol, nggak gol-gol ya kemarin, cuma dari penalti doang kan. Akhirnya baru Dembele masuk, gantiin si Demir. Baru serangan lebih fluid, lebih berbahaya gitu. Dia kasih satu crossing yang bagus banget ke Frenkie de Jong. Sayangnya juga masih sundulannya ditepis sama kiper Benfica. Mungkin sial banget, suwe banget, gue gak ngerti. Dan Memphis Depay yang menurut gue nih orang dapat peluang emas ketika depan gawang Benfica, dia milih untuk drag back, bukannya langsung shooting gitu. Aduh, nih orang terlalu maksain kan, terlalu ngotot. Ya, dia kurang bagus menurut gue permainannya di match kali ini, tapi ya it's okay. Bahkan Benfica sempat dapat peluang emas terakhir yang 1 lawan 1 sama Ter Stegen. Tendangannya melebar entah kemana. Ke dunia lain mungkin ya. Lu sayangin peluang, lu harusnya bisa cetak gol untuk masuk peringkat 2, tapi lu sayang kayak gitu ya. It's okay. Dan Barcelona masih kokoh di peringkat 2, dan dia akan menghadapi Bayern Munchen untuk next match day. Dan kalau Barcelona kalah dan Benfica menang, maka Barcelona akan masuk ke Europa League gitu. Apakah salah? Ya enggak juga sih, ketimbang lu maksain diri kan. Karena kualitas lu juga perlu diperbaiki lagi, masih banyak pemain yang cedera. Sistemnya Xavi udah lumayan bagus banget, udah jauh lebih fluid dibandingkan pertandingan lawan Espanyol kemarin yang babak keduanya diobok-obok. Tapi kali ini lebih fluid, komunikasi antar pemain lebih bagus, dan kita lihat ke depannya dia akan lawan Villarreal minggu ini. Dan pertandingan terakhir, gue akan bahas soal Chelsea-Juventus. Oke. Chelsea membantai 4-0 Juventus, dan bahkan babak pertama, Juventus bahkan gak dapat satupun shots on target gitu. Full Chelsea yang mendominasi, dan gol pertama dari set piece-nya Hakim Ziyech corner disambut oleh Rudiger, nggak sengaja kena badannya, dan di shooting oleh Chalobah. 1-0. Juventus sempat hampir membalas ya dengan chip shot-nya Morata, cuman sayang masih bisa dihalau, di clearance oleh Thiago Silva, dan skor masih tetap 1-0 babak pertama. Babak kedua, Chelsea main lebih terbuka, lebih fluid menurut gua, lebih semangat, dan akhirnya membuktikan dari golnya Reece James yang dari sisi kanan shootingnya keras banget. Dan makanya menurut gua Reece James ini mungkin jadi salah satu inceran klub-klub besar Eropa untuk musim depan ya, karena dia masih muda banget, defendingnya bagus, stamina bagus, fisiknya prima, punya speed, shootingnya juga bagus gitu. Lu kurang apa lagi itu? Bahkan mungkin bisa bersaing sama Carvajalnya Madrid, Desnya Barcelona, Arnoldnya Liverpool mungkin. Akhirnya gol ketiga Callum Hudson-Odoi dari umpannya Ziyech, dari Loftus-Cheek, dan ya passing-passingnya Chelsea ini lumayan bagus banget ya, karena kerjasama udah bagus banget. Tuchel membuktikan dengan 3-4-3-nya, formasi 3 back yang sempat diragukan tapi akhirnya bisa menangin Champions League, dan sekarang udah bersaing bagus banget ya di Premier League, kokoh peringkat 1. Dan menit 90+5 terakhir, Timo Werner akhirnya umpan dari Hakim Ziyech dikonversiin menjadi gol keempat Chelsea, dan akhirnya dia bisa mencetak gol at least. Oke. Munchen 1-2, nggak usah kita bahas lah. Golnya Lewandowski keren banget, dan kalau dia nggak menang Ballon d'Or kayaknya nggak fair ya kalau dia nggak menang. Tapi it's okay. Nanti malam masih ada match-match penting, ada PSG, City lawan PSG, ada Liverpool juga, dan gue akan bahas besok pagi. Dan video kali ini sampai sini dulu, teman-teman. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, bantuin F9F ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Dan maaf kalau udah salah-salah, gue akan berusaha untuk memberikan analisis dan pendapat yang lebih baik lagi. Kalau teman-teman ada masukan atau ada analisis pribadi, langsung aja hit kolom komentar yang ada di bawah. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya, oke?